Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa kita dapat pelajari firman Tuhan. Ya, dalam minggu ini saya bahas tentang makna daripada Natal. Ya, kita diingatkan kembali betapa besar kasih Allah untuk Anda dan saya, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya kita akan percaya kepadanya. Dan itu kita kemarin sudah bahas. Kenapa kita harus percaya? Ya, kita harus percaya supaya kita tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi ternyata ada dua kemungkinannya. Atau kita binasa, atau kita memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal tidak bisa kita terima melalui apa yang kita lakukan. Ya, kita kerja keras nggak akan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Sudah jelas dicantumkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Apa yang kita harus lakukan? Percaya kepada Yesus Kristus. Ya, bahwa melalui Yesus Kristus kita dapat masuk, berjalan di atas jalan yang disediakan untuk orang yang tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dan saya rasa sangat penting untuk saya membaca Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Nah, dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, kita harus ingat ini ada pengajaran daripada Yesus Kristus. Ya, dan ini penting untuk Natal diingatkan kembali. Ya, kenapa kita merayakan hari Natal? Karena ada jalan yang disediakan untuk kita masuk dalam hidup yang kekal. Dalam Matius 7 ayat 13 dan 14 dikatakan begini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, sempit. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ya, jadi kita sadar ada dua jalan. Satu jalan lebar, luas, dan satu jalan sempit. Ya, dua jalan, dua hal yang berbeda. Tujuan pun berbeda. Saya baca lagi ya, saya terus baca. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Melalui apa? Melalui pintu yang lebar. Ya. Saya akan baca dari ayat yang ke-13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi ternyata banyak orang masuk melalui pintu yang lebar. Ya, jalan yang luas. Banyak sekali orang akhirnya dibawa kepada kebinasaan. Bukan saya yang kata, itu firman yang kata. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tegaskan, jangan cuma terima firman dari saya, dari mulut saya. Saya dengan tegas bicara supaya Anda benar-benar menyelidiki firman Tuhan. Ya, menyelidiki setiap hari apa benar yang disampaikan oleh saya itu benar, ada di Charlesnya. Saya sekali lagi baca. Ya, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melalui. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, pertanyaan saya, Anda di golongan apa? Banyak atau sedikit? Anda berani tegas berdiri di hadapan Tuhan? Di atas dasar firman Tuhan? Anda percaya firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya,
yang akan memisahkan antara yang benar dan salah, atau dalam hal ini ya, yang akan memisahkan antara mereka yang dibawa ke kebinasaan atau kepada kehidupan yang kekal, bukan saya, Tuhan. Jelas sekali ya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah disampaikan jalan kepada kehidupan yang kekal itu ada melalui pintu yang sesak dan jalannya sempit. Jadi nggak bisa koncengan, nggak bisa rame-rame menghadapi Tuhan, nggak akan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada keselamatan di dalam Bapa, di dalam ibu, di dalam suami, di dalam istri, di dalam anak, di dalam orang tua. Enggak ada. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan dia akan membawa kita kepada jalan yang sempit. Mungkin rasanya sepi sekali. Ya, kok nggak ada orang. Ya, saya masih ingat saya satu ketika ada di Indonesia waktu Lebaran. Ya, waduh, Jakarta sepi amat. Sungguh sepi sekali. Ya, jalan yang begitu ramai biasanya bisa jalan kaki di atasnya. Gak ada orang. Ya, sungguh luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita masuk dalam jalan yang lebar dengan banyak orang, kelompok, ya, dengan kelompok dengan satu kelompok, maksud saya rame-rame, tujuan kebinasaan. Bapa di surga nggak mau melihat kita binasa, tidak, karena begitu besar kasihnya, makanya dia utus anaknya Yesus Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua lahir, tetapi kenapa hari kelahiran Yesus itu begitu penting? Karena ada keselamatan. Karena ada kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Anda baik, puji Tuhan Anda baik, tetapi itu tidak akan membawa kepada keselamatan. Tidak akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Sekali lagi kita harus renungkan ini. Karena ada dua hal. Kebinasaan, yaitu mengalami kematian yang kedua yang disebut di dalam Wahyu. Yaitu dilemparkan di dalam lautan api. Ngeri. Tetapi ada jalan satunya. Itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ya, firman Tuhan berkata kita akan diangkat bersama dengan orang dalam Kristus yang sudah mati. Yang hidup dalam Kristus sama-sama diangkat. Dinaikkan ke awan. Dan bertemu dengan Yesus yang turun dari surga. Kita akan bersama-sama dengan Yesus. Ya, doa saya hari-hari ini, datanglah Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Anda sadar tidak? Karena dalam firman Tuhan yang ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16, ada dua jalan. Kebinasaan atau kehidupan yang kekal. Itu yang harus kita renungkan. Ya, pada hari Natal tahun ini, mari kita benar-benar melihat kepada terang yang ajaib. Terangnya Yesus. Apakah terangnya Yesus bersinar di dalam hidup Anda? Hanya Anda bisa tahu. Ya, tolong pada tahun 2021 ini, mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Apakah kita benar masuk dalam jalan yang benar? Anda bisa tahu. Ya, jangan berkata, wah aku nggak tahu aku benar atau enggak. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda pasti tahu. Jangan berdusta dengan dirinya sendiri. Jangan menipu dirinya sendiri. Anda tahu apakah Anda menuju kepada kehidupan yang kekal atau Anda sedang menuju kepada kematian yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami boleh dengar pada hari ini. Kami tahu Tuhan yang kami dengar tidak mudah untuk diterima.
Akar sulitnya karena kita semua memperkatakan, oh kita pasti di jalan yang benar. Sedangkan firman Tuhan berkata, sedikit orang yang akan masuk di dalam jalan yang sempit. Untuk itu Bapa, selidiki hati kami. Lihat hati kami. Seberapa jauh kami benar-benar berjalan di dalam jalan yang sempit. Melalui pintu yang sesak. Tuhan, tolong. Kami berdoa dalam minggu ini. Berapa hari lagi kami akan rayakan, mengingatkan hari kelahiran Yesus Kristus. Sebelumnya Tuhan, kami mempersiapkan hati lebih lagi. Untuk satu hal yang luar biasa yang kami dapat lakukan melalui kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman. Terima kasih, aku percaya Bapa Engkau terus beracara dalam seluruh aspek kehidupan kami. Biar nama-Mu dimuliakan, ditinggikan, dan diakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada 2 jalur. Panjang, lebar, ya, dan sesak, sempit. Pilihan di tangan kita. Ya, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk kedua kali sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Ya, sekali lagi, Tuhan menyertai engkau. Shalom.